Only a fool learns from his own mistakes. The wise man learns from the mistakes of others. Pernah dengar quotes ini? Coba, apa aja kesalahan yang pernah kamu lakukan dalam investasi? Dan apakah kamu sudah tahu bagaimana cara memperbaikinya? Kalau belum, ini waktunya kamu untuk belajar. Dengerin video ini yang menjelaskan kesalahan investor pemula menurut Warren Buffett. Warren Buffett, orang terkaya ke-8 di dunia. Mungkin saat ini seharusnya menjadi orang terkaya nomor 1 atau 2 di dunia apabila dia tidak mendonasikan 50 miliar dolar selama dia hidup. Bayangin saja, net worth Warren Buffett sekarang 130 miliar dolar. Bayangin kalau dia tidak melakukan donasi di saat itu dan 50 miliar tersebut digulung terus dalam investasinya. Akan sebanyak apa kekayaan dari Warren Buffett sekarang? Dan kekayaan Warren Buffett ini banyak yang masih dalam bentuk cash, yang bila benar-benar dilikuidasi memang ada cashnya. Berbeda dengan kebanyakan orang terkaya di dunia lainnya, yang mungkin liquid cashnya tidak sebanyak itu. Karena sebagian besar hartanya terikat pada harga saham perusahaannya yang sedang tinggi. Yang bisa dilikuidasi sebenarnya tidak sebesar itu nilainya. Buat yang belum tahu cerita dari Warren Buffett, kamu bisa nonton video Think yang ini. Warren Buffett kaya karena investasi saham. Dan pasti, saat perjalanannya itu, dia banyak belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan dirinya sendiri maupun orang lain. Ini 5 pelajaran yang menurut Warren Buffett merupakan kesalahan umum investor yang belum berpengalaman. Well, Charlie and I don't think about the market, and Ben didn't very much. I think he made a mistake to occasionally try and place a value on it. We look at individual businesses, but the stock market, I know of no one that has been successful at, and really made a lot of money predicting the actions of the market itself. I know a lot of people who have done well picking businesses, and that's what we're hoping to do. Terlalu fokus melihat saham yang setiap hari naik atau turun, lalu mencari alasannya adalah salah satu hal yang dianggap Warren Buffett sebagai kesalahan besar. Seperti, kenapa saham X hari ini turun sedangkan sahamnya naik? Padahal mayoritas transaksi yang terjadi di pasar saham itu sifatnya emosional, bukan rasional. Pernah nggak ketemu teman yang jual sahamnya hanya karena mau pemilu? Padahal dia juga belum tahu efek pemilu terhadap operasional perusahaan yang dia pegang. Kalau kamu mencari tahu kenapa saham X atau Y itu naik atau turun setiap harinya, sama saja seperti mencari tahu kenapa ODGJ melakukan hal A atau B atau C. Dari sini, kamu harus fokus pada hal yang important dan knowable. Menebak harga saham besok akan naik atau turun itu unknowable. Ibarat memprediksi hal apa yang akan dilakukan oleh ODGJ selanjutnya. Sebagai investor, kita harus fokus hanya pada yang important and knowable. Dalam konteks bisnis, seperti manajemen yang menjalankan bisnisnya, bagaimana bisnisnya bekerja dan menghasilkan uang, bagaimana prospek ke depannya, dan masih banyak lagi. Ini semua yang bisa kamu analisa. Bahkan wajib untuk dianalisa sebelum membeli sahamnya. Kalau kita ibaratkan dengan kapal yang berlayar, memilih kapal yang bagus dengan nahkoda yang handal adalah hal yang important dan knowable. Sedangkan laut dan ombaknya, meskipun important, tetapi pada kebanyakan kasus lebih sering unknowable, karena bukan sesuatu yang bisa kita kontrol dan prediksi. Dalam berinvestasi, perusahaan adalah kapalnya, sedangkan laut adalah kondisi unknowable seperti COVID, perang, bahkan makroekonomi seperti suku bunga, tingkat pengangguran, dan lain sebagainya. Sebagai investor, fokus kita adalah apa yang important dan knowable. Jangan buang-buang waktu dengan yang unknowable. Dan ini cukup untuk membuat kita berhasil menjadi investor yang sukses. Selain melakukan timing the market, ada kesalahan lain yang investor suka lakukan, yang bahkan Warren Buffett mengakui bahwa dia pernah melakukan kesalahan ini. We've made plenty of mistakes in acquisitions, plenty. The mistakes are always about making an improper assessment of the economic conditions in the future of the industry or the company. They're not a bad lease. They're not a specific labor contract. They're not a questionable patent. Those are not the things that count. Ada 3 poin penting yang harus kamu ketahui saat analisa, menurut Warren Buffett. Yang pertama, future economics of the business and industry. Kedua, management. Dan yang ketiga, price.
Intinya, menurut Buffett, dalam menganalisa suatu bisnis, kamu harus paham bagaimana bisnis ini akan berjalan 10-20 tahun ke depannya. Apakah manajemen yang mengelola itu honest and capable? Dan apakah harga saat kamu membeli sedang diskon? Jadi, jangan sampai lose sight on the bigger picture. Bagaimana caranya? Kita sudah ada free trial dengan framework lengkap yang sudah disusun dengan rapih dan pastinya dapat menjawab pertanyaan kamu. Some businesses are a lot easier to understand than others. And Charlie and I don't like difficult problems. You know, I mean, we'd rather multiply by 3 than by pi. I mean, it's just easier for us. Some people think that if you jump over a 7-foot bar, that the ribbon they pin on you is going to be worth more money than if you step over a 1-foot bar. And it just isn't true in the investment world at all. Banyak orang yang mengira kalau membuat analisa yang semakin ribet dan sulit tesis investasinya, semakin baik hasilnya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ingat inti poin dari don't lose sight on the bigger picture? Kalau kamu mendapatkan perusahaan yang memiliki prospek bisnis dan industri yang bagus, manajemen jujur dan capable, dan sedang dijual di harga terdiskon, ide simpel seperti ini dapat menghasilkan banyak uang. Tapi, ini hanya bisa dilakukan dengan jam terbang yang tinggi. Kalau kamu belum memilikinya, harus analisa dulu secara mendalam mengenai industri dan bisnis tersebut. Sebagai contoh, bisnis batubara. Natur dari bisnis batubara memiliki biaya produksi yang relatif stabil, terlepas dari harga jual batubaranya yang bersiklus naik turun. Misalnya, jika all-in cost salah satu perusahaan batubara di Indonesia adalah $60 per ton, ketika harga batubara sedang $80 per ton, maka keuntungan perusahaan adalah $20 per ton. Tetapi, ketika harga batubara meningkat jadi $120 per ton, maka keuntungan perusahaan akan naik signifikan menjadi kurang lebih $50-$60 per ton. Maka tesis analisanya simple. Di saat harga batubara naik, berarti bisnis ini bisa mencetak laba lebih banyak. Begitupun sebaliknya. Jadi, don't make things complicated. Kalau tesis investasinya mudah, nggak usah diribetin. Selanjutnya, kamu tinggal tunggu kapan harganya murah. Kalau kamu beli di waktu murah seperti COVID kemarin, yang dalam 3-4 tahun aja bisa balik modal dari dividen, kenapa perlu diribetin? Terakhir, being too active in the market and too much diversification. 2 poin ini dapat digabung, sesuai dengan perkataan Warren Buffett satu ini. I'll guarantee you that going into a 7th one is going to, rather than putting more money in your first one, it's got to be a terrible mistake. Very few people have gotten rich on their 7th best idea. You know, but a lot of people have gotten rich on their best idea. If you really know businesses, you probably shouldn't own more than 6 of them. I mean, if you can identify 6 wonderful businesses, that is all the diversification you need, and you're going to make a lot of money. Jika kamu sekarang membeli saham baru setiap hari dan merasa membeli perusahaan yang bagus di harga yang murah, kemungkinan besar kamu salah. Karena cara kerja bursa saham tidak seperti itu. Tidak setiap hari ada kesempatan membeli perusahaan bagus di harga yang murah. Sebagai contoh, jika kamu sudah menemukan 3 perusahaan bagus yang saat ini terdiskon 50%, dan investasi di 3 saham ini berpotensi memberikan kamu untung yang besar. Tetapi, karena ingin merasa lebih aman, akhirnya kamu memaksa untuk membeli 3 saham lagi, padahal harganya sedang tidak murah. Ini malah justru akan membuat kinerja portofolio kamu buruk. Yang rencananya mau diversify, ternyata malah diworsify. Portofolio kamu nggak akan bisa aman hanya dengan memecah-mecahkan alokasi ke banyak saham. Banyak itu boleh, tetapi semua yang dibeli harus bagus dan murah. Ya, diskon minimal 50% lah harganya. Seperti perkataan Warren Buffett, menunggu saat Fed pitch. If you feel you have to invest every day, you're going to make a lot of mistakes. It isn't that kind of a business. You have to wait till you get the fat pitch. Analogi Fed pitch ini terinspirasi dari pemain baseball Amerika Ted Williams dengan rekor 34% betting rate dan 521 home run. Apa rahasia Ted Williams bisa seperti itu? Strateginya adalah dia membagi zona pukulnya menjadi 77 sel, masing-masing mewakili ukuran sebuah bola baseball. Dia bersikeras untuk hanya memukul bola yang berada di sel sweet spot, bahkan dengan resiko terkena strikeout. Strategi dia simple, hanya menunggu saat comfortable pitch, baru memukul. Namun,
Dalam permainan baseball, hanya ada 3 kali kesempatan untuk memukul bola. Jika tidak dipukul, akan terkena strikeout. Tapi di investasi tidak ada yang namanya strikeout. Jadi nggak apa-apa melewati banyak bola, karena kuncinya adalah menemukan fat pitch yang lambat, lurus, dan tepat di tengah sweet spot kamu. Kalau miss 20 kali pun di investasi, tapi baru fat pitch di ke-21, kamu tetap menang. Jadi being too active in the market, memukul semua bola yang datang, membeli semua saham yang lewat, bukanlah strategi yang membuat kamu menang di pasar saham. Lagi pula, seumur hidup kita nggak perlu fat pitch banyak itu kok. Kalau seumur hidup kamu ketemu 10 kali fat pitch saja yang bisa membuat uang kamu bertumbuh menjadi 2 kali lipat, yang artinya 2 pangkat 10, itu 1000 kali lipat lebih dari modal kamu. Misalkan, modal kamu 1 juta, ya jadi 1 miliar. Modal kamu 100 juta, jadi 100 miliar. Nah, seharusnya sebagai investor, bukan aktif terus jual beli saham, tetapi aktif terus menganalisa sebanyak mungkin saham. Untuk apa? Ya agar memiliki banyak arsip. Dan ketika kesempatan itu muncul, kamu sudah siap memukul dengan sekuat tenaga. Coba bayangin, kalau kamu punya arsip 50 saham, sama kalau kamu cuma punya arsip 10 saham. Tentu kesempatan ketemu saham bagus yang harganya murah jauh lebih besar kalau kamu punya arsip 50 saham. Dan kabar baiknya, punya arsip 50 saham yang benar-benar diyakini secara mendalam, itu seharusnya cukup untuk dapat 10 kali fat pitch. Asalkan kamu membeli di harga yang tepat. Ini adalah 5 kesalahan yang sering dilakukan oleh investor menurut Warren Buffett. Apakah kamu pernah melakukan kesalahan ini juga?